Oke, halo, selamat datang di kelas Bu Lini kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai resensi buku. Apakah itu resensi buku? Mari kita lihat. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks resensi, unsur teks resensi, strukturnya, kaidah kebahasaan, dan cara mengkonstruksi teks resensi. Nah, apa itu resensi? Resensi adalah teks yang berisi informasi tentang ulasan, tanggapan, dan komentar yang mendalam tentang isi buku atau karya tertentu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, objek resensi itu bisa berarti buku atau karya tertentu kan. Nah, ini dia. Objek resensi itu ada novel atau cerpen, buku ya kan. Lalu ada film atau drama, lagu, lukisan, dan buku ilmu pengetahuan atau buku non-fiksi. Secara umum, unsur dari teks resensi adalah yang pertama identitas objek, lalu ringkasan atau gambaran umum tentang objek tersebut, analisis tentang objek, penilaian meliputi kelebihan dan kelemahan dari objek, dan rekomendasi penulis. Jadi, kalian bisa menggunakan unsur-unsur ini untuk meresensi apapun. Saat kita membaca teks resensi, pasti kita mendapatkan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan objeknya. Contohnya, resensi buku fiksi. Kita mendapatkan informasi tentang alur, penokohan, latar, dan unsur fiksi yang lain. Untuk teks resensi film, kita dapat informasi mengenai sinematografi dan cerita secara keseluruhan. Apakah cerita dari film itu bagus atau tidak? Lalu dalam resensi musik, kita mendapatkan informasi mengenai keindahan liriknya, melodi, dan genre musik yang berbeda. Yang terakhir adalah resensi lukisan. Kita mendapatkan informasi tentang teknik pelukisan, pewarnaan, dan makna yang terkandung dalam lukisan tersebut. Mari kita berlanjut ke struktur teks resensi. Teks resensi memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah identitas karya, yang kedua orientasi, yang ketiga argumen, dan yang keempat rekomendasi. Identitas karya itu mencakup judul, penulis dan pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Orientasinya berisi penjelasan awal tentang buku yang akan diresensi. Bisa jadi itu sinopsis atau prestasi yang diterima penulis atau karya tersebut. Yang ketiga adalah argumen. Di sini ada 2 bagian lagi dalam argumen. Yang pertama analisis dan yang kedua evaluasi. Untuk analisis itu berisi paparan keberadaan unsur fiksi dalam cerita seperti tema, penokohan, latar, alur, dan amanat. Sedangkan untuk evaluasi berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan sesuatu karya. Yang terakhir adalah rekomendasi, yang berisi saran atau rekomendasi bagi penulis untuk pembaca resensi. Kaidah kebahasaan dalam teks resensi ada 5, yaitu yang pertama, konjungsi penerang, yang menjelaskan bagian tertentu dari buku yang diresensi. Contohnya adalah dan bahwa. Buku ini adalah karya dari penulis A. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal, yang memaparkan urutan atau penceritaan kembali dalam sinopsis. Contohnya sejak, kemudian, akhirnya. Lalu, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penyebaban.
untuk menyampaikan alasan atau argumen yang berkenaan dengan pendapat penulis resensi. Contohnya karena, sebab. Misal, buku itu baik karena penulisannya menarik. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata teknis atau istilah, menjelaskan bagian yang berkaitan dengan bidang bahasan isi buku dalam istilah kefiksian, misalnya tokoh, alur, dan latar. Yang terakhir adalah pernyataan saran dan rekomendasi untuk menyampaikan saran dan rekomendasi dari penulis tentang karya yang diresensi. Bisa menggunakan kata sebaiknya atau hendaknya. Misal, hendaknya pembaca membeli buku ini karena buku ini sangat menarik. Materi yang terakhir dari video ini adalah mengonstruksi teks resensi. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah mencatat identitas buku secara lengkap. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menemukan buku yang diresensi dengan cepat. Lalu, yang kedua adalah melakukan analisis untuk menemukan hal menarik dari bukunya. Bisa dari isi atau unsur fiksi di dalamnya, bahasa yang digunakan, tata perwajahan dari cover, dari halaman, itu bisa diresensi semuanya. Yang ketiga adalah merumuskan penilaian, pendapat mengenai kekurangan dan kelebihan yang dirumuskan dari analisis dan harus disertai bukti yang jelas. Jadi di sini kita tidak bisa lagi menggunakan rasa suka atau tidak suka, ya. Nah, yang keempat adalah merumuskan simpulan tentang buku tersebut. Uraian tentang kelebihan dan kelemahan yang paling menonjol dari buku tersebut dimasukkan ke dalam simpulan dan ditambahkan dengan kesan akhir dari buku, layak atau tidak layak untuk dibaca. Yang kelima, menuliskan rekomendasi dan saran bagi pembaca. Itu berisi anjuran bagi pembaca apakah buku tersebut layak untuk dimiliki atau tidak.